Sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu tridharma perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat, Universitas Diponegoro melalui LPPM dan P2KKN melaksanakan kuliah kerja nyata dengan harapan menjawab permasalahan yang ada di masyarakat sekitar, serta menumbuhkan jiwa sosial mahasiswa. Halo semuanya, nama saya Muhammad Lukman Hakim. Saya dari jurusan S1 Manajemen. Perkenalkan, saya Enrico Diviswanto dari program studi Ilmu Ekonomi. Perkenalkan, saya Noval Hadi Nugroho dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Perkenalkan, saya Daniar Farah Fatima dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah melaksanakan KKN di Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan. Terima kasih. Berdasarkan data yang diperoleh dari Forum Kesehatan Kelurahan atau FKK Kelurahan Lemper Kidul, masih terdapat beberapa kasus anak yang terkena stunting. Stunting pada balita di Kelurahan Lemper Kidul diduga disebabkan oleh faktor genetik dan juga faktor lingkungan yang kurang memadai. Selain stunting, edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Lemper Kidul masih belum tersebar secara merata, dikarenakan para pecandu narkoba pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun, yang pada awalnya merupakan seorang pelajar coba-coba. Sehingga perlu adanya edukasi sejak dini mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Total penduduk di Kelurahan Lamper Kidul sebanyak 4.290 jiwa dalam 1.169 kartu keluarga. Masyarakat yang bermukim di Kelurahan Lamper Kidul terbagi menjadi 6 RW dan 41 RT. Berdasarkan data jumlah penduduk yang sangat padat, pengenalan akan mempersiapkan masa tua dengan financial planning ini sangat penting guna mempersiapkan pensiun kelak. Selain itu, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Yuni selaku Ketua Perkumpulan UMKM di Lamper Kidul yang bernama Kedai Kopi Mie, diperoleh informasi bahwa di kelurahan ini terdapat banyak sekali UMKM yang mayoritas terdiri dari industri makanan. Namun sayangnya, mayoritas UMKM ini belum mengenal digitalisasi, terutama di bidang pendanaan. Maka dari itu, penting dilakukannya sosialisasi berdasarkan dua masalah yang telah dijabarkan. Kelurahan Lamper Kidul juga memiliki beberapa potensi wilayah. Potensi wilayah yang dapat dijadikan sumber pendapatan masyarakatnya antara lain UMKM yang diprakarsai oleh gerai kopi dan mie Kelurahan Lamper Kidul. Salah satu produk unggulannya adalah es lidah buaya dan kerajinan tangan. Selain itu, Kelurahan Lamper Kidul juga memiliki salah satu fasilitas olahraga lengkap dan Java Supermall di sektor ekonomi. Pada sektor pariwisata, Kelurahan Lamper Kidul juga memiliki ikon wisata religi, yaitu Makam Waliullah, Makam Asy-Syaikh Al-Habib Hasan bin Toha bin Yahya, atau yang sering disebut oleh masyarakat sekitar adalah Makam Mbah Kramat Jati, yang sering didatangi oleh peziarah dari berbagai kota. Kelurahan Lamper Kidul juga memiliki FKK atau Forum Kesehatan Kelurahan sebagai garda terdepan untuk memberantas masalah kesehatan di Lamper Kidul. Selain itu juga terdapat ibu-ibu aktif PKK dan Karang Taruna Bakti Utomo yang aktif di kalangan remaja Kelurahan Lamper Kidul.
Sebagai upaya untuk memberantas stunting di Kelurahan Lemper Kidul, Tim 2 KKN Undip tahun 2021-2022 Kelurahan Lemper Kidul, yaitu pelaksanaan edukasi dan juga pemberian buklet MPASI atau makanan pendamping ASI pada ibu-ibu yang memiliki anak berentang usia 6-24 bulan, yang bertujuan agar kebutuhan gizi ibu dan anak dapat tercukupi, sehingga bisa mencegah terjadinya stunting dan menciptakan generasi ibu dan anak yang sehat dengan gizi yang tercukupi. Sebagai upaya untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Lemper Kidul, Tim 2 KKN Undip tahun 2021-2022 Kelurahan Lemper Kidul melaksanakan sosialisasi edukasi program multidisiplin yang pertama dengan mengusung tema upaya penanggulangan dan pencegahan narkoba dengan menggandeng kader Karang Taruna Kelurahan Lemper Kidul sebagai garda terdepan dalam mencegah peredaran narkoba di wilayah Lemper Kidul, serta menjaga generasi muda di Kelurahan Lemper Kidul agar terhindar dari bahaya penggunaan narkoba. Yuk. Kita mau tahu nih Pak, gimana sih Pak perkembangan yang terjadi di Kelurahan Lemper Kidul ini Pak? Ya, untuk perkembangan secara keseluruhan, terutama di bidang kesehatan, di Lemper Kidul adalah untuk masalah pandemi COVID. Maret sampai dengan Juli itu alhamdulillah zero. Tapi untuk bulan Agustus ini kelihatannya ada yang terpapar. Tapi itu diisolasi di Rumah Sakit Karyadi, jadi sudah ditangani. Saat ini kita baru menggalakkan DPD yang tadi adik-adik ikut PJN tadi, bahwa di Lemper Kidul alhamdulillah yang terpapar masih zero, tapi yang terkena DP itu dari bulan Januari ada 10, biar sampai dengan ini sekarang zero lagi. Ya, di bidang ekonomi sesuai arahan dari Pak Wali kita ada peningkatan 4,9%. Masyarakat sudah bisa beraktivitas mencari rezeki, yang misalkan lewat PKL atau yang lewat jual online, semua sudah berjalan. Malah omsetnya sekarang meningkat. Pada waktu ada Basar UMKM itu tanggal 29 Juli, dan alhamdulillah omsetnya juga meningkat. Basar itu yang hadir kan kurang lebih ada 3.000 pengunjung. Bagaimana sih Pak dampak yang terasa di Kelurahan Lemper Kidul semenjak adanya mahasiswa KKN Tim 2 Undip di Lemper Kidul Pak? Alhamdulillah ya, dampaknya adik-adik di sini bisa belajar bersama di bidang kemasyarakatan. Yang berikutnya kami merasa terbantu dengan adanya adik-adik mahasiswa KKN di sini, terutama di bidang kegiatan kemasyarakatan. Adik-adik bisa melihat selama dari awal Juli sampai dengan saat ini, kami secara akademis bahwa adik-adik di sini sudah merasa kami dibantu. Di samping itu juga adik-adik bisa mencari ilmu. Mungkin ilmu kemasyarakatan di kampus nggak ada, tapi di
di dunia pemerintahan di level di kelurahan adik-adik bisa membaca. Berarti kalau dari program yang telah kami laksanakan Pak, seperti narkoba, pencegahan narkoba dan stunting gitu, apakah membantu Pak di Kelurahan Lamper Kidul Pak? Ya, alhamdulillah adik-adik punya program masalah pembinaan narkoba untuk Karang Taruna dan stunting untuk anak-anak yang masih kebutuhan pertumbuhan yang kurang. Kelihatannya cukup bagus, cukup menonjol dan sangat cocok. Karena apa? Kebetulan stunting di Lamper Kidul yang tadinya ada 8 sekarang turun menjadi 4. Dan adik-adik bisa membantu kami, membantu kami di bidang program stunting. Dan alhamdulillah adik-adik juga bisa mengadakan pembinaan narkoba. Kemarin yang hadir kan juga cukup lumayan. Dan masalah narkoba itu memang sebagai momok. Kami sebagai orang tua merasa jangan sampai anak-anak kita mengenal narkoba. Masyarakat itu untuk masalah narkoba itu masih banyak anak-anak yang belum mau bergabung dengan kita. Supaya betul-betul anak-anak itu menghindari dari narkoba. Jadi masalah stunting saya juga terima kasih adik-adik mahasiswa sudah ikut partisipasi penuh untuk peningkatan stunting. Dengan bukti bahwa yang kemarin jumlahnya stunting ada 8, sekarang tinggal 4. Itu merupakan wujud kerja kita bersama. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari Bapak sendiri apa sih kesan dan pesan Pak dari kita setelah datangnya tim KKN 2 Undip ke Lamper Kidul Pak? Ya, kesan pertama adik-adik di sini minimal bisa mengenal dunia pemerintahan. Yang kedua adik-adik bisa mengenal kebutuhan kehidupan sosial budaya di tingkat kelurahan, terutama kelurahan perkotaan di Lamper Kidul. Kelihatannya ada happy itu. Iya, kemarin pada waktu ada kegiatan gerakan Indonesia Bermain, ada gerakan Malaso, ada kegiatan PJN di tingkat RT atau RW, serta kegiatan pada waktu rapat-rapat kepanitiaan 17-an yang akan dilaksanakan nanti hari Minggu tanggal 14. Dan semua adik bisa merasa senang. Saya lihatnya gitu, tapi itu merupakan senang, itu merupakan modal utama bahwa ternyata adik bergabung dengan kami sebagai aparat kelurahan merasa nyaman. Dan kami hanya pesan pada adik-adik tolonglah belajar setinggi langit sampai negeri Cina, tapi ingat, kita harus ingat negara kita, ingat pada orang tua kita, ingat nasihat orang tua kita, jangan lalai, jangan abai. Dan saya ingatkan adik-adik tetap beribadah, mohon doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya adik-adik dan cepat selesai. Insya Allah adik-adik kami doakan setelah selesai KKN, setelah itu proses skripsi, baru itu nanti langsung bisa nilai yang baik. Dari kami sendiri sebagai Lurah Lamper Kidul ya. Di samping itu juga sama staf-staf, sama kantor, terutama di bawah yang untuk dipromosikan. Mungkin aku KKN di Lamper Kidul. Ternyata yang selama ini kami yang merasa gambaran belum tahu, tapi setelah saya tahu ternyata sangat humoris, sangat dinamis, sangat masyarakat sangat heterogen. Di samping itu juga masyarakat di sini juga enak diajak berkomunikasi. Ngerti, Dek?